Hai teman-teman, pernah lihat api kan? Api itu memang menakjubkan dan penuh misteri. Api itu keren banget ya, bisa buat kita hangat, kasih terang, tapi juga bisa bahaya kalau nggak hati-hati. Tapi ada yang lebih menarik lagi tentang api. Nah, pernah kepikiran nggak sih, kenapa api warnanya bisa beda-beda? Kenapa ada api yang merah, kuning, biru, atau bahkan hijau? Kenapa ada yang merah, kuning, biru, atau bahkan hijau? Warna-warna ini bukan hanya kebetulan loh. Rahasianya ada di proses pembakaran dan bahan-bahan yang ada di dalamnya. Setiap bahan bakar punya elemen kimia yang berbeda. Jadi, api itu muncul karena ada reaksi kimia antara bahan bakar kayak kayu atau gas sama oksigen di udara. Reaksi ini menghasilkan panas dan cahaya. Reaksi ini menghasilkan panas dan cahaya. Panas ini yang membuat kita merasa hangat saat berada di dekat api. Nah, warna api yang kita lihat itu adalah bentuk dari cahaya yang keluar saat pembakaran. Cahaya ini bisa berwarna-warni tergantung bahan bakar yang digunakan. Setiap warna cahaya punya gelombang yang beda-beda, dan gelombang ini yang menentukan warna yang kita lihat. Seru, kan? Jadi lain kali kalau lihat api, ingatlah bahwa ada ilmu kimia yang bekerja di balik keindahannya. Nah, warna merah pada api biasanya yang paling sering kita lihat, terutama di api unggun atau lilin. Ini karena beberapa hal, salah satunya suhu api. Api merah artinya suhunya masih agak rendah. Di suhu rendah, energi yang keluar saat pembakaran gak cukup kuat untuk bikin warna-warna lain yang gelombangnya lebih pendek, kayak biru atau hijau. Jadinya, warna merah yang gelombangnya lebih panjang, jadi yang paling kelihatan. Selain suhu, jenis bahan bakar juga penting. Misalnya teh, spektron. Suhu itu penting banget buat nentuin warna api. Semakin panas apinya, semakin pendek gelombang cahaya yang keluar, dan warnanya bakal lebih mirip warna biru. Api merah tandanya suhunya masih rendah, biasanya di bawah 1000 derajat Celcius. Kalau suhunya naik, api bakal berubah jadi jingga, terus kuning, dan akhirnya putih kebiruan kalau suhunya udah tinggi banget. Perubahan warna ini terjadi karena energi yang keluar saat pembakaran makin besar. Semakin besar energinya, semakin pendek gelombang cahayanya. Selain suhu, jenis bahan bakar juga penting buat nentuin warna api. Setiap bahan bakar punya susunan kimia yang beda-beda, dan ini ngaruh ke warna api yang dihasilkan. Misalnya, kayu punya banyak karbon, jadi apinya merah atau jingga. Gas alam beda lagi, isinya metana, jadi apinya biru karena suhunya lebih tinggi. Ada juga bahan bakar yang punya elemen-elemen khusus yang bisa bikin warna-warna unik. Contohnya, tembaga bisa bikin api hijau, sedangkan kalium bisa bikin api ungu. Keren ya? Bagian kelima, jejak hitam karbon dalam api merah. Salah satu alasan kenapa api bisa berwarna merah adalah karena ada partikel karbon yang nggak kebakar sempurna. Jadi ketika kayu atau bahan bakar lain dibakar, karbon di dalamnya bereaksi sama oksigen dan menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Tapi kalau pembakarannya nggak sempurna, beberapa karbon nggak bisa bereaksi sepenuhnya dan keluar ke udara sebagai jelaga hitam. Partikel jelaga ini kecil dan ringan banget, jadi gampang terbawa sama udara panas yang naik dari api. Nah, ketika partikel jelaga ini kena panas dari api, mereka bakal mengeluarkan cahaya merah. Semakin banyak jelaganya, semakin merah apinya. Bagian keenam, keajaiban logam, mengubah api menjadi pelangi. Selain karbon, ada juga elemen lain yang bisa mengubah warna api. Logam, khususnya, terkenal bisa menghasilkan warna-warna cerah dan unik ketika dipanaskan. Ketika logam dipanaskan, elektron-elektron di dalam atom logam akan menyerap energi dan pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ketika elektron-elektron ini kembali ke tingkat energi awal, mereka akan melepaskan energi yang diserapnya dalam bentuk cahaya. Warna cahaya yang dipancarkan tergantung pada jenis logam dan jumlah energi yang diserap. Setiap logam punya pola spektrum emisi yang unik, yang menentukan warna cahaya yang dipancarkannya ketika dipanaskan. Bagian ketujuh, natrium pijaran kuning yang menyala. Salah satu contoh logam yang bisa mengubah warna api adalah natrium. Natrium ini reaktif banget dan gampang terbakar. Ketika natrium dipanaskan, dia bakal menghasilkan nyala api kuning yang terang banget. Warna kuning ini disebabkan oleh perpindahan elektron dalam atom natrium. Ketika natrium dipanaskan, elektron-elektronnya akan menyerap energi dan pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi.
Ketika elektron-elektron ini kembali ke tingkat energi semula, mereka akan melepaskan energi dalam bentuk cahaya kuning. Natrium sering ditemukan dalam garam dapur. Makanya, kita sering lihat nyala api kuning ketika kita taburin garam ke api. Bagian ke-8. Tembaga, sentuhan hijau yang misterius. Tembaga adalah contoh lain dari logam yang bisa menghasilkan warna api yang unik. Ketika tembaga dipanaskan, dia akan menghasilkan nyala api hijau kebiruan. Warna hijau ini disebabkan oleh perpindahan elektron dalam atom tembaga. Ketika tembaga dipanaskan, elektron-elektronnya akan menyerap energi dan pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ketika elektron-elektron ini kembali ke tingkat energi semula, mereka akan melepaskan energi dalam bentuk cahaya hijau. Warna hijau api tembaga sering digunakan dalam pertunjukan kembang api untuk menciptakan efek visual yang dramatis. Bagian ke-9, udara dan air, faktor tak terduga. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen yang tampaknya sepele seperti kelembaban dan suhu udara dapat mempengaruhi karakteristik api. Selain suhu, bahan bakar, dan elemen-elemen yang ada di api, faktor-faktor lingkungan seperti kelembaban dan suhu udara juga bisa memengaruhi warna api loh. Kelembaban dan suhu udara adalah dua faktor yang sering diabaikan, tetapi mereka memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana api berperilaku. Kelembaban udara itu artinya jumlah uap air di udara. Uap air ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti danau, sungai, atau bahkan dari tanah yang basah setelah hujan. Udara yang lembab mengandung lebih banyak uap air daripada udara kering. Ini berarti bahwa di daerah dengan kelembaban tinggi, seperti hutan hujan, api akan berperilaku berbeda dibandingkan dengan di daerah gurun yang kering. Uap air bisa menyerap panas dari api. Jadi api yang menyala di udara lembab cenderung punya suhu yang lebih rendah daripada api yang menyala di udara kering. Ini karena uap air bertindak sebagai pendingin alami, menyerap sebagian besar panas yang dihasilkan oleh api. Suhu udara juga bisa memengaruhi warna api. Warna api bisa berubah tergantung pada suhu lingkungan di sekitarnya. Udara yang dingin bisa menyerap lebih banyak panas dari api daripada udara yang panas. Ini berarti bahwa di daerah dengan suhu rendah, seperti pegunungan atau daerah kutub, api akan memiliki suhu yang lebih rendah dan mungkin warna yang berbeda. Akibatnya, api yang menyala di udara dingin cenderung punya suhu yang lebih rendah daripada api yang menyala di udara panas. Perbedaan ini bisa sangat signifikan dan mempengaruhi bagaimana api digunakan dalam berbagai situasi, seperti memasak tea Fermi. Bagian ke-10, api merah dalam simbolisme dan budaya. Warna merah api udah lama dikaitkan dengan berbagai makna simbolis dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam banyak budaya, warna merah api melambangkan semangat, energi, dan kekuatan. Api merah sering dikaitkan dengan matahari, yang merupakan sumber kehidupan dan energi bagi banyak budaya kuno. Dalam mitologi Yunani, api merah dikaitkan dengan dewa api, Hephaestus, yang dikenal karena keterampilannya dalam menempa logam. Dalam budaya Tiongkok, warna merah api dikaitkan dengan keberuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Warna merah sering digunakan dalam perayaan-perayaan penting, seperti Tahun Baru Imlek dan pernikahan. Bagian ke-11, api, misteri yang terus menyala. Api adalah salah satu elemen yang paling mempesona dan penuh teka-teki di alam semesta kita. Api adalah fenomena alam yang kompleks dan menakjubkan. Ia tidak hanya memberikan kita kehangatan dan cahaya, tetapi juga memainkan peran penting dalam berbagai proses alam dan teknologi. Warna-warna yang dihasilkan oleh api adalah bukti dari proses kimia dan fisika yang terjadi selama pembakaran. Setiap warna yang kita lihat, dari merah yang membara hingga biru yang menyala, adalah hasil dari reaksi kimia yang berbeda. Dari merah yang hangat hingga biru yang menyala, setiap warna api menceritakan kisah unik tentang elemen-elemen yang terlibat dan kondisi di mana api itu tercipta. Misalnya, warna merah seringkali menunjukkan kehadiran unsur karbon, sementara warna biru bisa menunjukkan suhu yang lebih tinggi dan kehadiran gas tertentu. Meskipun kita telah mempelajari api selama berabad-abad, masih banyak misteri yang belum terpecahkan tentang fenomena alam yang menakjubkan ini. Para ilmuwan terus melakukan penelitian untuk memahami lebih dalam tentang sifat dan perilaku api. Api terus memikat imajinasi kita dan mengingatkan kita akan kekuatan dan keindahan alam semesta.
Dari api unggun yang sederhana hingga eksperimen ilmiah yang rumit, api selalu menjadi pusat perhatian dan sumber inspirasi. Semoga penjelasan ini dapat membantu Anda memahami rahasia di balik warna api, khususnya warna merah yang sering kita lihat. Warna merah ini tidak hanya indah, tetapi juga mengandung banyak informasi tentang proses yang terjadi di dalam api itu sendiri.